warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustazah. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang cara tumbuhan untuk melindungi diri. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah tentang muatan PPKM, yaitu nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Kita memakai buku pena halaman 92. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar ya tentang nilai-nilai persatuan dan perbedaan. Tetapi untuk hari ini konteksnya adalah di lingkungan sekolah. Otomatis ini yang biasanya kalian lakukan di sekolah. Keberagaman di Indonesia kan ada banyak nih, baik itu agama, suku, budaya, bahasa dan sebagainya. Nah, untuk mempersatukan perbedaan itu, kita harus memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Sebelumnya kan kita sudah belajar nih, kita harus bisa peduli terhadap sesama, lalu kita harus bisa toleransi, menghormati atau menghargai setiap perbedaan yang ada, dan juga mendahulukan kepentingan bersama. Nah, di sini di sekolah khususnya ada banyak penerapan nilai-nilai persatuan di sekolah. Berikut contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah. Pertama, membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Nih, apalagi yang pinter-pinter nih, kalau misalkan ada teman-temannya yang kurang memahami materi, kalian bisa membantu mereka untuk menjelaskan, bukan untuk menjawabkan. Jadi kalian membantu hanya sebatas untuk menjelaskan. Kalau misalkan, oh ini aku kurang paham nih sama penjelasan Ustazah. Kalau misalkan kalian belum paham punya Ustazah, bisa menanyakan ke teman-temannya, kira-kira gimana ya penjelasannya, masih kurang paham. Nah, jadi teman-teman yang paham, baik itu baik itu yang sudah memahami semuanya ataupun yang tidak, kalian bisa diskusi lagi. Oh, yang belum pahamnya, kalau misalkan belum memahaminya, kalian bisa menjelaskannya. Lalu yang kedua adalah melakukan piket kelas bersama-sama. Ini kan biasanya setiap pagi sampai yang pulang juga biasanya kan ada tuh dapat piket kebersihan. Kalian bisa melakukannya bersama-sama. Ini juga termasuk ke dalam mendahulukan kepentingan bersama. Jangan malah cuma 1 atau 2 orang aja yang mengerjakan piket ini, tapi harus semuanya sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Lalu yang ketiga adalah bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan. Nah, ini sudah sering ya kalian lakukan. Jadi kalau sudah istirahat, ada yang biasanya main bola, ada yang main macam-macam ya biasanya. Nah, ini harus bisa kalian lakukan tanpa membeda-bedakan. Oh, ini orang saya kurang suka sama teman ini, tidak usah dibawa misalkan. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus bisa bermain bersama dengan teman-temannya, jadi tanpa membedakan individu antar individu itu. Lalu yang keempat adalah mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Nih, kalau misalkan kita biasanya ya, kalau untuk kita mengumpulkan sumbangan itu misalkan kepada korban kebakaran, kan biasanya ada minta sumbangan dalam bentuk uang, lalu misalkan dalam bentuk pakaian yang layak pakai. Nah, itu merupakan cara kalian untuk menunjukkan persatuan. Lalu untuk manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah adalah dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Iya, kalau misalkan kalian tadi tidak memahami dan ada teman yang bisa membantu, otomatis kan kalian bisa saling membantu. Jadi kalau misalkan nanti di mata pelajaran lain kalian yang bisa membantu lagi sama teman yang sebelumnya bisa menjelaskan. Lalu yang kedua adalah suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Kalau misalkan kalian saling membantu, saling peduli tanpa ada cekcok atau misalkan perkelahian, otomatis kan di kelas itu nyaman, tentram, bisa belajar dengan enak seperti itu. Lalu yang ketiga adalah persahabatan semakin erat. Nih, apalagi yang cowok-cowoknya biasanya ya, untuk persahabatannya ini pasti semakin erat, apalagi kalau sudah main bola. Nah, tuh. Jadi kalian dengan cara bermain aja kalian bisa mempunyai manfaat, yaitu membuat persahabatan kalian itu semakin erat.
Lalu yang keempat adalah membangun kekompakan ketika berolahraga. Ini juga kalau misalkan olahraga kan biasanya ada yang harus berpasangan, lalu kalau misalkan bermain semuanya. Nah itu kalau misalkan kalian bisa melakukan sikap saling peduli, toleransi, itu akan membangun kekompakan ketika berolahraga. Tapi tidak hanya berolahraga aja, tapi dalam semua hal. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Semoga dapat dipahami untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.